Sahabat Ashifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur, izinkan saya menyapa kalian semua yang saat ini sedang duduk, berbaring, atau mungkin mendengarkan sambil melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih telah hadir di Shifaul Qalbi, rumah kecil kita di dunia maya yang menyajikan kisah, renungan, dan pelajaran hidup yang mungkin selama ini tidak pernah kamu sangka bisa membawa energi baru ke dalam jiwa. Saya percaya satu hal yang begitu kuat. Kamu tidak datang ke video ini secara kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Semua sudah diatur, semua sudah digariskan, bahkan sekecil langkah jari yang menekan layar ponselmu dan membuatmu berhenti di video ini. Bisa jadi, inilah momen yang sudah ditakdirkan untukmu agar mendapat sebuah peringatan penting. Karena siapa tahu, jawaban yang kamu cari tentang rezeki, tentang keberkahan hidup, bahkan tentang rasa cukup yang selama ini hilang, justru berawal dari kisah yang akan kita bahas bersama di sini. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang terdengar sederhana, namun ternyata bisa menjadi pintu masuk bagi aliran energi rezeki maupun pintu bagi datangnya kesempitan hidup. Topik ini sering dianggap sepele, padahal menyimpan uang di rumah adalah sesuatu yang pasti dilakukan hampir semua orang. Ada yang meletakkannya di bawah bantal, ada yang menaruhnya di dalam laci, ada yang menyelipkan di lipatan baju, dan ada pula yang menaruhnya begitu saja di tempat-tempat yang tidak pernah terpikirkan. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua tempat itu baik untuk menyimpan uang? Ataukah ada tempat-tempat tertentu yang justru membawa dampak buruk? Sahabat Ashifa, percaya atau tidak, para orang tua sejak dulu telah mewariskan banyak petuah. Mereka tidak sekadar bicara berdasarkan rasa, melainkan berdasarkan pengalaman hidup yang panjang. Mereka percaya bahwa uang bukan sekadar lembaran kertas dengan angka tertentu, tetapi simbol energi rezeki yang harus dijaga dengan penuh penghormatan. Dan ketika simbol ini diperlakukan dengan sembarangan, maka yang datang bukanlah keberkahan, melainkan kesempitan. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajakmu untuk sejenak merenung. Seberapa sering kamu merasa bahwa rezeki yang masuk cepat sekali habis? Seberapa sering kamu merasa uangmu bocor tanpa arah, padahal kamu sudah berusaha sebaik mungkin mengaturnya? Atau mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, mengapa hidup terasa penuh kekurangan walaupun pekerjaan dan usaha sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh? Sahabat Ashifa, pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi berkaitan dengan kebiasaan kecil yang tidak kita sadari. Salah satunya adalah tentang bagaimana kita memperlakukan uang yang datang kepada kita. Allah mengajarkan kita untuk menghargai nikmat, sekecil apapun nikmat itu. Dan uang, sekecil apapun jumlahnya, adalah salah satu wujud nikmat. Ketika kita meremehkannya, ketika kita menyimpannya di tempat yang salah, seolah kita sedang menutup pintu keberkahan itu sendiri. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kamu yang saat ini mendengarkan dengan hati yang terbuka. Kamu adalah orang pilihan yang diberikan kesempatan untuk tahu lebih awal, sehingga bisa menghindari hal-hal yang mungkin selama ini menjadi penghalang rezekimu. Dan sahabat Ashifa, kalau kamu ingin menyalurkan energi positif agar pembahasan ini membawa manfaat luas, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka itu adalah simbol penguat niat kita, bahwa kita ingin bersama-sama membuka jalan rezeki yang penuh berkah, bukan menarik energi kekurangan. Bayangkan, rumah yang kita tempati bukan hanya sekadar bangunan fisik. Ia adalah tempat berkumpulnya energi. Ada energi positif yang membawa ketenangan, ada energi negatif yang bisa menggerogoti ketentraman, dan uang, ketika disimpan, ikut menyerap energi itu. Letaknya bisa menjadi kunci, apakah uang tersebut membawa kelancaran, atau justru membuat pemiliknya selalu merasa kurang. Di bagian pertama ini, kita akan membahas secara perlahan bagaimana sebuah rumah bisa menjadi sumber rezeki atau sebaliknya menjadi penyebab kesempitan. Saya ingin kamu ikut membayangkan rumahmu sendiri. Ingat kembali, di mana biasanya kamu menyimpan uang? Apakah di laci kamar, di bawah bantal, atau mungkin di lipatan baju yang jarang dipakai? Ingatlah, setiap tempat memiliki makna simbolik. Dan jika salah memilih tempat, itu bisa menjadi undangan bagi kesulitan. Mari kita mulai dengan sebuah kisah sederhana. Ada seorang sahabat yang hidupnya selalu merasa kurang. Pekerjaannya cukup, usahanya lumayan, tapi entah mengapa uang selalu terasa habis begitu cepat. Hingga suatu hari ia berkunjung ke rumah seorang ulama tua. Sang ulama menanyakan satu hal sederhana, di mana biasanya engkau menyimpan uangmu? Sahabat itu menjawab dengan polos,
di bawah bantal, Ustadz, karena mudah dijangkau saat butuh. Lalu sang ulama tersenyum dan berkata, itulah sebabnya rezekimu tertidur bersama mimpimu. Uang yang kau letakkan di bawah kepalamu tidak pernah bernafas, ia tertindih, ia tidak berkembang. Sahabat Ashifa, mungkin kisah itu sederhana, tapi penuh makna. Dan disinilah kita mulai menyadari bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah pusat energi kehidupan, dan setiap benda yang kita letakkan di dalamnya akan berinteraksi dengan energi itu. Maka tidak heran, ketika kita salah meletakkan uang, dampaknya bisa sampai pada kehidupan ekonomi kita. Namun jangan salah paham, ini bukan semata-mata soal mistis. Ada juga penjelasan logisnya. Uang yang disimpan di tempat kotor akan cepat rusak, uang yang disimpan di tempat lembab bisa cepat hancur, dan uang yang disimpan di tempat yang salah bisa membuat kita sendiri lupa atau menganggapnya remeh. Dan perlakuan yang remeh terhadap rezeki seringkali mengundang kebocoran yang tidak terlihat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajakmu kembali merenung. Bukankah Allah berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya, maka nikmat itu akan ditambah. Lalu apa bentuk syukur terhadap uang, kalau bukan dengan cara menyimpannya dengan benar? Inilah inti dari pembahasan kita. Menyimpan uang bukan sekadar perkara aman dari pencuri, tetapi juga soal bagaimana kita menghormati simbol rezeki yang dititipkan kepada kita. Sahabat Ashifa, mari kita bayangkan lebih jauh. Uang itu ibarat tamu. Jika tamu datang ke rumahmu dan engkau meletakkannya di tempat yang kotor, apakah tamu itu akan merasa betah? Tentu tidak. Begitu juga uang. Jika ia ditempatkan di tempat yang sembarangan, uang tidak akan betah berlama-lama. Ia akan cepat pergi, hilang, atau bocor tanpa jejak. Sebaliknya, jika ia disambut di tempat yang bersih, terhormat, dan pantas, maka uang akan betah tinggal di rumahmu. Inilah rahasia kecil yang sering dilupakan. Maka sahabat Ashifa, ketika kita berbicara tentang 5 tempat yang tidak layak dijadikan penyimpanan uang, ini bukan sekadar mitos turun-temurun. Ini adalah pelajaran agar kita selalu menghargai rezeki. Sebelum kita masuk ke pembahasan detail tentang tempat-tempat itu, saya ingin kamu merasakan dulu bahwa apa yang akan kita bahas bukan hanya tentang fisik rumah, tetapi juga tentang cara pandang. Karena sejatinya, jika kita salah memperlakukan uang, itu pertanda kita salah memperlakukan nikmat Allah. Dan jika nikmat disia-siakan, maka jangan heran jika nikmat itu berkurang. Di bagian pertama ini, kita baru membuka pintu kesadaran. Saya ingin kamu benar-benar memahami makna yang dalam, bahwa hal sederhana seperti menyimpan uang ternyata bisa membuka atau menutup pintu rezeki. Kita akan lanjut di bagian kedua dengan membahas satu persatu tempat yang ternyata membawa energi kekurangan jika digunakan untuk menyimpan uang. Namun sebelum melanjutkan, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Itu tanda bahwa kamu siap menerima energi positif, siap membuka jalan baru agar rezekimu tidak tertidur, tidak terbakar, tidak tercecer, dan tidak terkubur. Teruslah bersama kami di Shifaul Qalbi, karena setelah ini kita akan masuk ke inti pembahasan, tempat-tempat apa saja yang harus dihindari agar rezekimu tetap mengalir deras. 5 tempat penyimpanan uang yang bisa mengundang kemiskinan. Sahabat Ashifa, setelah di bagian pertama kita membuka pintu kesadaran tentang betapa pentingnya memperlakukan uang dengan benar, sekarang saatnya kita masuk lebih dalam. Kita akan membahas satu persatu, tempat-tempat yang kelihatannya biasa saja, tapi ternyata menyimpan makna simbolik yang dalam. Tempat-tempat ini sering dipakai untuk menyimpan uang di rumah, namun justru bisa menjadi penyebab energi rezeki terhambat. Ingatlah baik-baik, ini bukan hanya sekadar soal fisik, melainkan juga soal energi, soal makna, soal bagaimana kita memandang nikmat yang sudah Allah titipkan. Maka mari kita telusuri satu persatu, dengan hati yang terbuka, agar kita bisa mengambil pelajaran. Pertama, menyimpan uang di bawah bantal. Sahabat Ashifa, berapa banyak orang yang punya kebiasaan seperti ini? Menaruh uang di bawah bantal dianggap praktis. Mau dipakai cepat, tinggal tarik tangan, uang sudah ada. Tidak perlu repot membuka lemari atau mencari dompet. Tapi tahukah kamu, di balik kepraktisan itu ternyata tersimpan pesan besar yang sering diabaikan. Bantal adalah simbol istirahat, simbol tidur, simbol sesuatu yang diam. Energi yang ada di bantal adalah energi pasif. Ketika uang ditaruh di bawah bantal, ia ikut tertidur. Uang kehilangan energinya untuk berputar, ia hanya diam, tertekan, dan seolah ikut tertindih mimpi-mimpi pemiliknya.
Bayangkan, bagaimana mungkin kita berharap rezeki berkembang jika uang kita sendiri kita biarkan tidur. Ada sebuah ungkapan bijak dari orang tua zaman dulu, uang yang tidur akan membuat pemiliknya bermimpi panjang, tetapi miskin kenyataan. Artinya, uang yang tidak diberi ruang untuk bernafas akan membuat hidup penuh angan-angan, tetapi kosong dari kenyataan yang membahagiakan. Bukan hanya itu, menyimpan uang di bawah bantal juga tidak aman. Risiko kehilangan besar, entah karena tercecer, rusak karena keringat, atau bahkan hilang tanpa terasa. Dan ketika uang hilang begitu saja, hati kita sendiri yang hancur. Bukankah itu juga bentuk kemiskinan? Bukan hanya kemiskinan materi, tapi juga kemiskinan rasa tenang. Maka sahabat Ashifa, jika kamu masih punya kebiasaan ini, sekaranglah saatnya berhenti. Jangan biarkan rezekimu tertidur bersama mimpi-mimpi. Rezeki seharusnya mengalir, berkembang, dan membawa kebaikan. Kedua, menyimpan uang di dapur, terutama dekat kompor atau tempat sampah. Mari kita pindah ke ruangan lain, dapur. Dapur adalah pusat energi rumah, tempat makanan dimasak, tempat api menyala, tempat asap mengepul. Namun dapur juga punya sisi lain. Ada sampah, ada kotoran, ada sisa-sisa makanan yang dibuang. Menyimpan uang di dekat kompor, menurut banyak kepercayaan lama, adalah tanda bahwa rezeki akan terbakar. Kompor adalah simbol pembakaran. Uang yang diletakkan di dekat kompor seolah ikut terbakar oleh panas api, sehingga rezeki menjadi tidak bertahan lama. Uang datang, tetapi cepat sekali habis, seakan meleleh tanpa bekas. Sementara tempat sampah adalah simbol pembuangan. Bayangkan, uang yang kamu simpan di dekat tempat sampah akan menyerap energi pembuangan itu. Bukannya bertahan, uang justru mudah keluar. Kamu bisa merasa memiliki uang, tapi entah bagaimana, ia selalu habis tanpa jelas kemana perginya. Sahabat Ashifa, coba renungkan. Betapa sering kita mengeluh, baru saja dapat uang, kok sudah habis lagi. Bisa jadi jawabannya sederhana, karena kita tidak menghargai uang sejak awal. Kita menaruhnya di dekat energi pembakaran, atau di dekat energi pembuangan. Padahal uang butuh tempat yang bersih, sejuk, dan terhormat. Sama seperti kita menghormati makanan yang kita santap, uang pun perlu dihormati agar membawa berkah. Ketiga, menyimpan uang di kamar mandi atau dekat WC. Sahabat Ashifa, ini mungkin yang paling fatal, tapi sayangnya masih ada orang yang melakukannya. Ada yang menyelipkan uang di rak kamar mandi, ada yang menaruhnya di atas kloset, ada yang sekadar menyimpan di wadah sabun bekas. Kamar mandi adalah tempat membersihkan diri, tapi juga tempat membuang kotoran. Air yang mengalir di sana melambangkan sesuatu yang hilang, bukan bertahan. Maka uang yang diletakkan di kamar mandi akan menyerap energi hilang itu. Rezeki akan datang, tapi cepat sekali bocor. Seakan ada lubang tak kasat mata yang membuatmu selalu merasa kurang. Lebih dari itu, kamar mandi adalah tempat yang dianggap rendah. Bayangkan, nikmat berupa uang yang begitu berharga, justru diletakkan di tempat yang penuh kotoran. Bukankah itu sama saja dengan tidak menghormati nikmat Allah? Dan ketika nikmat tidak dihormati, jangan salahkan jika nikmat itu dicabut perlahan. Selain energi spiritual, ada alasan logis pula. Uang yang disimpan di kamar mandi cepat lembab, cepat rusak, bahkan bisa hancur. Maka jelaslah, kamar mandi bukanlah tempat yang pantas untuk rezeki. Keempat, menyimpan uang di bawah kasur atau lantai. Kebiasaan ini banyak terjadi di masa lalu. Orang tua zaman dulu sering menyembunyikan uang di bawah kasur atau lantai karena takut dicuri. Mereka merasa itu lebih aman karena tidak terlihat. Namun ternyata, tempat itu membawa energi yang buruk. Kasur adalah tempat tidur, sama seperti bantal tadi. Uang yang ditaruh di bawah kasur seolah terkubur dalam mimpi. Ia tidak berkembang, tidak bergerak, bahkan terhimpit oleh tubuh pemiliknya. Dan jika di bawah lantai, maka maknanya lebih dalam lagi. Uang seolah dikubur dalam tanah. Bayangkan, bagaimana uang bisa berkembang jika ia diperlakukan seperti jenazah yang dikubur. Bukannya membawa kehidupan, uang justru seolah mati. Rezeki pun ikut terkubur. Maka tidak heran, orang yang punya kebiasaan ini sering merasa rezekinya tidak pernah berkembang. Ada saja halangan, ada saja kebutuhan mendadak, ada saja kejadian yang membuat uang habis begitu cepat. Sahabat Ashifa, menyembunyikan uang memang penting, tetapi bukan dengan cara menguburnya. Rezeki adalah energi yang harus mengalir, bukan dikubur di tempat yang gelap. Kelima,
Menyimpan uang di dompet rusak atau wadah yang kotor. Poin terakhir ini mungkin terdengar remeh, tapi justru sangat penting. Banyak orang tidak sadar, mereka menyimpan uang di dompet yang sudah sobek, lusuh, bahkan kotor. Ada juga yang menyimpan di wadah seadanya, seperti kaleng bekas, plastik usang, atau tempat lain yang tidak layak. Sahabat Ashifa, ingatlah bahwa uang adalah simbol rezeki. Dan simbol itu butuh dihormati. Ketika kamu masih menggunakan dompet yang rusak, itu sama saja dengan mengatakan bahwa kamu tidak peduli pada rezekimu. Bagaimana mungkin rezeki bertambah, jika engkau sendiri tidak menghargainya? Ada sebuah pepatah, bagaimana engkau memperlakukan sesuatu, begitulah sesuatu itu memperlakukanmu. Maka jika kamu memperlakukan uang dengan sembarangan, uang pun akan memperlakukanmu dengan sembarangan. Ia tidak akan betah di dompetmu, ia tidak akan betah tinggal lama bersamamu. Sebaliknya, jika kamu memperlakukan uang dengan terhormat, menyimpannya di tempat yang bersih, rapi, dan pantas, maka uang akan betah. Uang akan betah tinggal bersamamu, ia akan betah mengalir kepadamu. Dan disitulah letak keberkahan. Sahabat Ashifa, kelima poin ini bukan sekadar daftar larangan. Ia adalah cermin dari cara kita menghargai nikmat. Ingatlah selalu, rezeki bukan hanya soal banyaknya jumlah uang yang datang, tapi juga soal rasa cukup, rasa tenang, rasa berkah yang menyertai. Jika kita salah memperlakukan uang, bukan hanya jumlahnya yang berkurang, tapi juga keberkahannya. Dan ketika keberkahan hilang, hidup menjadi sempit, meski uang yang datang sebenarnya cukup. Maka mulai sekarang, mari kita hindari 5 tempat itu. Jangan biarkan rezekimu tertidur di bawah bantal, jangan biarkan terbakar di dapur, jangan biarkan terbuang di kamar mandi, jangan biarkan terkubur di bawah kasur atau lantai, dan jangan biarkan tercemar di dompet yang rusak. Sebaliknya, mari kita simpan uang dengan penuh penghormatan. Tempatkan ia di tempat yang bersih, aman, dan pantas. Dengan begitu, kita sedang menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dan janjinya jelas, barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Sahabat Ashifa, sampai di sini kita sudah membahas 5 tempat yang bisa mengundang energi kemiskinan jika dijadikan penyimpanan uang. Bukan mitos kosong, tapi pelajaran hidup yang syarat makna. Sekarang, saya ingin mengajakmu untuk menuliskan angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif. Angka itu adalah simbol bahwa kita ingin rezeki kita tetap mengalir deras, bukan tersendat. Kita ingin bersama-sama membuka pintu keberkahan. Di bagian berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam lagi. Kita akan membahas bagaimana cara menyimpan uang dengan benar, tempat-tempat yang justru bisa menarik energi keberkahan, dan bagaimana menjadikan rumah sebagai magnet rezeki. Teruslah bersama Shifaul Qalbi, karena perjalanan ini belum selesai. Ingatlah, kamu tidak berhenti di sini secara kebetulan. Ini adalah jalan yang sudah digariskan, agar kamu bisa menemukan jawaban, agar hidupmu bisa lebih tenang, lebih lapang, dan lebih berkah. Menyimpan uang dengan benar agar rezeki mengalir deras. Sahabat Ashifa, setelah kita membahas panjang lebar tentang 5 tempat yang sebaiknya dihindari, sekarang mari kita membuka lembaran baru. Karena hidup bukan hanya soal menghindari keburukan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjemput kebaikan. Jika bagian kedua kita ibaratkan sebagai rambu larangan di jalan raya kehidupan, maka bagian ketiga ini adalah peta arah yang benar. Kita akan membahas bagaimana seharusnya uang disimpan, bagaimana seharusnya rezeki diperlakukan, sehingga energi keberkahan tidak hanya singgah sebentar, tetapi menetap lama dalam hidup kita. Ingat sahabat Ashifa, uang bukan sekadar benda mati. Ia adalah simbol rezeki, dan rezeki adalah anugerah. Maka memperlakukan uang dengan benar sama saja dengan menghargai anugerah Allah. Dan siapa yang menghargai nikmat, ia akan mendapat tambahan nikmat. Uang adalah amanah, bukan sekadar harta. Sebelum kita masuk ke tempat yang baik untuk menyimpan uang, mari kita perkuat dulu pondasinya. Kita harus memahami bahwa uang adalah amanah. Ia adalah titipan, bukan milik mutlak. Allah bisa memberi, dan bisa juga mengambil kapan saja ia mau. Jika kita memandang uang hanya sebagai alat tukar, maka kita akan memperlakukannya seadanya. Tapi jika kita memandang uang sebagai amanah, maka kita akan menjaganya sepenuh hati. Sama seperti kita menjaga anak, menjaga kesehatan, menjaga keluarga, begitu juga seharusnya kita menjaga rezeki. Sahabat Ashifa, coba tanyakan pada dirimu,
Apakah selama ini engkau sudah memperlakukan uang sebagai amanah? Ataukah engkau memperlakukannya dengan sembarangan? Pertanyaan ini penting, karena dari sini kita bisa tahu apakah rezeki kita selama ini berkah atau tidak. Tempat yang baik untuk menyimpan uang. Mari kita masuk pada inti pembahasan bagian ketiga. Jika ada 5 tempat yang sebaiknya dihindari, maka ada pula tempat yang justru bisa mengundang energi keberkahan jika dijadikan penyimpanan uang. Pertama, dompet yang baik dan layak. Dompet adalah rumah pertama bagi uang. Maka pilihlah dompet yang bersih, layak, dan tidak rusak. Jangan biarkan dompetmu sobek, lusuh, atau kotor. Karena itu sama saja dengan tidak menghargai rezeki. Dompet yang baik bukan berarti harus mahal. Tidak harus dari kulit asli atau merek terkenal. Yang penting adalah bersih, terawat, dan pantas. Dompet yang rapi membuat uang nyaman, dan secara tidak sadar membuat kita lebih menghargai setiap lembar yang masuk. Dompet yang baik juga membuat kita lebih disiplin. Kita tahu di mana uang berada, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mengaturnya. Dan kedisiplinan adalah salah satu kunci datangnya keberkahan. Kedua, kotak khusus atau wadah yang bersih. Selain dompet, uang juga bisa disimpan di wadah khusus di rumah. Misalnya kotak kayu, kaleng yang bersih, atau brankas kecil. Yang terpenting adalah wadah itu terhormat, rapi, dan tidak bercampur dengan barang-barang kotor. Orang tua zaman dulu sering menyiapkan kaleng khusus untuk menyimpan uang. Kaleng itu selalu ditutup, diletakkan di tempat yang bersih, dan tidak dipakai untuk keperluan lain. Hasilnya, uang lebih terjaga, dan rezeki pun terasa lebih berkah. Di era sekarang, kita bisa menggunakan brankas. Bukan hanya aman dari pencuri, tapi juga memberi rasa tenang. Uang yang aman akan membuat hati kita tenang, dan hati yang tenang adalah ladang datangnya keberkahan. Ketiga, tabungan di bank atau koperasi yang aman. Zaman sudah berubah, sahabat Ashifa. Menyimpan uang tidak harus selalu di rumah. Bank dan koperasi hadir sebagai tempat yang aman, profesional, dan terjamin. Menyimpan uang di bank bukan hanya aman, tetapi juga memberi peluang untuk berkembang melalui tabungan, deposito, atau investasi. Namun ingat, menyimpan uang di bank bukan berarti lepas dari tanggung jawab. Kita tetap harus berhati-hati, bijak, dan tidak boros. Bank hanya wadah, sedangkan kendali ada pada diri kita sendiri. Menaruh uang di bank juga memberi rasa lega. Kita tidak perlu khawatir kehilangan, tidak perlu takut terbakar atau rusak. Dan rasa lega itu membuat hidup lebih ringan. Menyimpan uang dengan doa dan niat. Sahabat Ashifa, selain tempat fisik, ada hal lain yang lebih penting. Yaitu doa dan niat. Uang yang disimpan tanpa doa hanyalah kertas. Tetapi uang yang disimpan dengan doa menjadi berkah. Setiap kali engkau menaruh uang di dompet, ucapkan doa. Misalnya dengan doa pendek, "Ya Allah, berkahilah rezeki ini, jadikan ia membawa kebaikan, bukan keburukan." Doa itu sederhana, tapi penuh makna. Niat juga penting. Jangan menyimpan uang hanya karena takut miskin. Simpanlah uang dengan niat untuk menjaga amanah, untuk menolong sesama, untuk menabung masa depan. Dengan niat yang benar, uang yang sedikit bisa membawa ketenangan yang besar. Kebiasaan baik agar rezeki betah. Selain tempat penyimpanan, ada pula kebiasaan yang membuat uang betah bersama kita. 1. Menata uang dengan rapi. Jangan biarkan uang berserakan. Lipat dengan baik, susun sesuai nominal, dan letakkan dengan teratur. Uang yang rapi membuat hati ikut rapi. 2. Membersihkan tempat penyimpanan secara rutin. Baik dompet maupun kotak penyimpanan, bersihkan secara rutin. Buang debu, rapikan isi, dan pastikan tidak ada kotoran. Tempat yang bersih membuat rezeki nyaman. 3. Mengeluarkan sedekah secara rutin. Inilah kunci terbesar. Uang yang disedekahkan tidak akan berkurang, justru bertambah. Seperti air di sungai, jika mengalir maka air tetap segar. Jika tertahan, ia akan keruh. Begitu juga uang. 4. Tidak mencampur uang halal dengan yang syubhat. Ini sangat penting. Uang yang halal membawa berkah, sedangkan uang yang haram membawa petaka. Jangan biarkan uang haram tinggal di rumahmu, karena itu bisa merusak rezeki yang halal. Rumah sebagai magnet rezeki. Sahabat Ashifa, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Ia bisa menjadi magnet rezeki, atau justru penghalang rezeki. Semua bergantung pada bagaimana kita memperlakukannya. Jika rumah dipenuhi kebersihan, doa, dan ibadah, maka energi positif akan mengalir.
Uang yang masuk ke rumah akan betah, dan rezeki akan berkembang. Sebaliknya, jika rumah dipenuhi kotoran, amarah, dan maksiat, maka energi negatif menguasai. Uang akan cepat pergi, dan rezeki terasa sempit. Maka jangan lupa, selalu hadirkan doa dalam rumah. Bacalah ayat-ayat suci, lakukan salat berjamaah, dan biasakan sedekah. Dengan begitu, rumahmu menjadi magnet rezeki. Sahabat Ashifa, di bagian ketiga ini kita belajar bukan hanya tentang menghindari, tapi juga tentang menjemput. Kita tahu tempat yang baik untuk menyimpan uang, kita tahu pentingnya doa dan niat, kita tahu kebiasaan yang membuat rezeki betah, dan kita tahu bagaimana menjadikan rumah sebagai magnet keberkahan. Sekarang coba bayangkan hidupmu jika semua itu kamu jalankan. Uangmu bukan hanya aman, tapi juga membawa keberkahan. Rezekimu bukan hanya banyak, tapi juga terasa cukup. Hatimu bukan hanya lega, tapi juga penuh syukur. Sebelum kita menutup bagian ini, mari kita salurkan energi positif. Tulis angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kita siap menjaga rezeki dengan benar. Angka itu simbol semangat, simbol kebersamaan, simbol doa agar keberkahan selalu mengalir. Dan ingat, perjalanan ini belum selesai. Karena setelah ini, kita akan masuk ke kesimpulan besar. Kesimpulan yang akan merangkum semua pelajaran dari awal sampai akhir, dan menjadi peta hidup agar rezeki kita tetap deras, tetap berkah, dan tetap menenangkan. Tetap bersama Shifaul Qalbi, sahabat Ashifa. Karena di kesimpulan nanti, kita akan melihat bagaimana semua ini bertemu dalam satu garis yang jelas. Garis yang bisa menuntun kita untuk hidup lebih lapang, lebih sejahtera, dan lebih dekat dengan ridho Allah. Sahabat Ashifa yang penuh semangat, terima kasih sudah bertahan sampai di bagian kesimpulan ini. Jika Anda sampai di titik ini, berarti hati Anda sedang dipandu menuju sebuah pelajaran yang amat penting. Jangan pernah anggap enteng, karena tidak ada satupun dari kita yang sedang menonton video ini secara kebetulan. Semuanya sudah diatur, semuanya ada jalannya, bahkan pertemuan kita saat ini pun adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita semakin cerdas dalam menyikapi harta. Uang memang benda mati, selembar kertas yang nilainya ditentukan manusia. Namun realitanya, uang bisa membawa keberkahan atau malah menjadi jalan menuju kesempitan hidup. Cara kita memperlakukan uang, menyimpannya, mengelolanya, bahkan menaruhnya di dalam rumah, semua itu punya energi tersendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa ada tempat-tempat tertentu yang justru membuat rezeki terasa seret, boros, cepat habis, bahkan terasa tidak berkah. Mungkin selama ini kita merasa bekerja keras, mencari nafkah dari pagi hingga malam, banting tulang, pikiran terkuras, tenaga habis. Tetapi anehnya, uang selalu tidak pernah cukup. Baru datang, sudah hilang. Baru dapat, sudah habis entah kemana. Bahkan kadang muncul pengeluaran mendadak yang membuat kita harus mengelus dada. Disinilah banyak orang sering mengeluh, kenapa ya hidupku serasa selalu kekurangan. Padahal penghasilanku tidak kecil. Sahabat Ashifa, masalah itu tidak selalu soal jumlah uang, tetapi bisa jadi karena cara kita menyimpan dan memperlakukan uang. Ada 5 tempat di rumah yang ternyata bisa memancing energi kemiskinan jika kita salah menaruh uang di sana. Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah menyingkap tempat-tempat itu satu persatu. Dan kini, mari kita tarik benang merahnya agar pelajaran ini benar-benar hidup dalam diri kita. Uang, energi, dan keberkahan. Pertama-tama, pahami bahwa uang bukan sekadar benda mati. Uang adalah simbol energi. Jika energi itu dikelola dengan baik, ia akan menarik kebaikan dan keberkahan. Namun jika disia-siakan, ia akan memanggil kekurangan. Itulah kenapa para ulama selalu menekankan pentingnya menjaga keberkahan harta, bukan hanya jumlahnya. Bukankah kita sering mendengar kisah orang sederhana, penghasilan pas-pasan, tetapi hidupnya tenteram, cukup, bahkan bisa berbagi. Sebaliknya, ada yang penghasilannya besar, tetapi selalu merasa kurang, dikejar utang, dikelilingi masalah. Perbedaan utama ada pada keberkahan. Dan keberkahan itu bisa hilang jika kita menaruh uang sembarangan di tempat-tempat yang sejatinya menyerap energi negatif. 5 tempat yang menyerap energi kekurangan. Mari kita ingat kembali, ada orang yang menaruh uang di bawah bantal atau kasur. Katanya biar aman, dekat, dan mudah dijangkau. Padahal, kasur adalah tempat tidur, tempat beristirahat, bukan tempat menyimpan energi rezeki. Menaruh uang di sana bisa membuat tidur tidak tenang,
rezeki cepat habis, bahkan kadang membawa mimpi buruk. Ada pula yang menyimpan uang di dapur, entah di dekat tungku, kulkas, atau bahkan di dalam wadah makanan. Memang terlihat praktis, tetapi energi panas, asap, dan makanan yang cepat basi justru membuat uang yang ditaruh di sana kehilangan auranya. Akibatnya, pengeluaran terasa lebih boros, makanan cepat habis, rezeki serasa tidak betah tinggal. Yang lebih sering lagi, orang menaruh uang di kamar mandi atau dekat tempat yang kotor. Alasannya kadang sederhana, karena merasa itu tempat paling jarang dijamah orang. Padahal, kamar mandi adalah pusat energi najis dan kotor. Bagaimana mungkin rezeki bisa berkembang jika kita menaruhnya di tempat yang justru tidak suci? Itu sama saja seperti menaruh doa di tempat sampah, tentu tidak akan terangkat. Belum lagi yang suka menaruh uang di bawah meja, lemari berdebu, atau bahkan di sembarang pojok ruangan. Semua tempat itu menciptakan kesan uang tidak dihargai. Ingat, sahabat, uang punya bahasa tersendiri. Jika kita memperlakukannya dengan hormat, ia akan datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Namun jika kita mengabaikannya, menaruhnya sembarangan, ia akan pergi menjauh tanpa pamit. Pesan spiritualitas di balik penyimpanan uang. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, cara menyimpan uang di rumah mencerminkan cara kita memperlakukan rezeki. Jika kita menaruhnya di tempat kotor, sempit, atau sembarangan, maka kita seakan mengundang energi kekurangan masuk ke dalam rumah. Tetapi jika kita menyimpannya dengan penuh rasa hormat, rapi, di tempat yang baik, insya Allah energi keberkahan akan lebih mudah berdatangan. Namun, lebih dari sekadar tempat fisik, ada pesan spiritual yang lebih dalam. Jangan sampai kita terjebak hanya pada hal teknis. Hakikat, rezeki datang dari Allah, bukan dari cara kita menyimpan. Tetapi ikhtiar kecil seperti menjaga adab terhadap harta adalah wujud syukur kita kepada Sang Maha Pemberi. Ketika kita menaruh uang dengan rapi, bersih, teratur, sebenarnya kita sedang melatih diri untuk menghargai nikmat Allah. Itu bagian dari rasa syukur. Dan bukankah Allah berjanji, jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmatmu. Maka menyimpan uang dengan penuh adab adalah bentuk syukur yang nyata. Hidup sederhana, rezeki melimpah. Sahabat Ashifa, mari kita ingat bahwa kekayaan sejati bukanlah pada banyaknya uang, melainkan pada hati yang lapang. Banyak orang salah paham, menyangka bahwa semakin banyak uang, semakin bahagia. Padahal, yang benar adalah semakin berkah uang, semakin tenang hidup kita. Uang yang berkah bisa dirasakan dari hal-hal kecil. Misalnya, uang 100.000 bisa cukup untuk belanja kebutuhan rumah tangga selama beberapa hari. Tetapi uang 1 juta bisa habis dalam satu malam jika tidak berkah. Itu bukti bahwa rezeki bukan soal angka, melainkan soal ridho dari Allah. Dan salah satu jalannya adalah memperlakukan uang dengan baik, tidak menaruhnya sembarangan, tidak merendahkannya dengan menaruhnya di tempat kotor, tetapi juga tidak menyembahnya. Ingat, uang adalah amanah, bukan Tuhan. Kita menggunakannya untuk jalan kebaikan, bukan diperbudak olehnya. Awas, jangan lupa pada akar masalah. Kesimpulan terakhir yang ingin saya tekankan adalah, jangan hanya berhenti pada menghindari 5 tempat terlarang untuk menyimpan uang. Itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pemberi Rezeki. Tahajud, doa, sedekah, zakat, itulah kunci utama agar uang yang masuk ke rumah kita penuh berkah dan tidak cepat hilang. Jika kita sudah menghindari tempat-tempat itu, tetapi hati masih penuh tamak, masih malas bersyukur, masih enggan berbagi, maka rezeki tetap akan seret. Tetapi jika hati bersih, jiwa ikhlas, dan kita mau mengamalkan adab terhadap rezeki, maka insya Allah pintu-pintu keberkahan akan terbuka. Sahabat Ashifa yang setia, izinkan saya menutup dengan satu pesan penting. Jangan pernah anggap enteng rezeki, karena ia adalah titipan. Jangan pernah anggap enteng uang, karena ia bisa menjadi sahabat atau musuh. Dan jangan pernah anggap enteng cara kita menyimpannya, karena itu mencerminkan adab kita terhadap nikmat Allah. Maka mulai hari ini, mari kita renungkan kembali, di mana kita biasa menaruh uang di rumah. Apakah di tempat yang terhormat, bersih, rapi, dan penuh doa? Ataukah di tempat sembarangan yang justru memanggil kekurangan? Jika jawabannya yang kedua, jangan khawatir, tidak ada kata terlambat. Allah selalu membuka jalan taubat, selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Mulailah dari hal kecil,
rapikan tempat penyimpanan uang, niatkan sebagai bentuk syukur, lalu iringi dengan doa agar uang yang datang ke rumah selalu membawa keberkahan. Dan jangan lupa, sahabat, keberkahan uang itu semakin bertambah ketika kita mau berbagi. Jadi, jangan hanya sibuk menyimpannya, tetapi keluarkan juga sebagian untuk sedekah. Karena sedekah adalah jalan tercepat untuk membuat uang yang tersisa justru lebih cukup daripada yang kita bayangkan. Jika Anda setuju bahwa keberkahan lebih penting daripada jumlah, maka ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda doa dan energi positif. Semoga dengan itu, rezeki Anda mengalir deras seperti sungai, penuh berkah, penuh ketenangan, dan selalu mendekatkan Anda kepada Allah yang Maha Kaya. Sahabat Ashifa yang setia mendengarkan, tibalah kita di penghujung perjalanan bahasan yang mungkin membuat banyak dari kita terdiam dan merenung. Kita sudah sama-sama menyelami betapa hal sederhana dalam hidup, sesuatu yang seakan sepele seperti tempat kita menyimpan uang di rumah, ternyata menyimpan rahasia besar. Sebuah rahasia yang tidak hanya berdampak pada kehidupan finansial, tetapi juga menyangkut energi keberkahan, rezeki, dan ketenangan hati. Sejak awal kita sudah diingatkan, bahwa rezeki itu bukan semata angka dalam dompet atau saldo di rekening, melainkan sebuah aliran energi yang dititipkan Allah kepada hambanya. Rezeki membawa barokah bila dijaga dengan cara yang benar, namun bisa berubah menjadi beban bila kita salah memperlakukan titipan tersebut. Dan salah satu kesalahan yang sering kita lakukan, tanpa sadar, adalah menyimpan uang di tempat yang salah di rumah kita sendiri. Mari kita ingat kembali sahabat, ada 5 tempat yang sudah kita bahas sebelumnya, tempat-tempat yang ternyata secara spiritual maupun secara logis mampu menarik energi kekurangan dan kemiskinan. Tempat yang tampak sederhana, namun bila tidak kita perhatikan, bisa menghambat datangnya keberkahan dan membuat rezeki seperti seret dan berat. Kini, saat kita memasuki penutup ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat lebih jauh, bukan hanya soal di mana kita menyimpan uang, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan uang itu sendiri. Karena pada akhirnya, bukan hanya lokasi fisik yang penting, melainkan sikap hati dan kebijaksanaan kita dalam menjaga titipan Allah. Uang dan energi kehidupan. Pernahkah sahabat merenung, mengapa sebagian orang yang memiliki uang banyak justru hidupnya terasa hampa, penuh masalah, dan jauh dari kebahagiaan? Sementara ada pula orang dengan penghasilan sederhana, namun wajahnya cerah, rumah tangganya harmonis, dan hidupnya terasa penuh barokah. Inilah bukti bahwa uang hanyalah salah satu aspek dari rezeki. Uang tidak berdiri sendiri, ia terikat dengan energi, doa, sedekah, cara memperolehnya, hingga cara kita menyimpannya. Bahkan hal sekecil tempat penyimpanan bisa menjadi cermin bagaimana kita menghormati rezeki yang Allah titipkan. Uang yang disimpan di tempat kotor, lembab, atau sembarangan, seolah menunjukkan bahwa kita tidak menghargai titipan itu. Padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, bahwa siapa yang bersyukur maka rezekinya akan ditambah. Tapi bagaimana mungkin kita bisa disebut bersyukur bila bahkan menjaga rezeki pun kita lalai? Rezeki bukan sekadar angka, sahabat Ashifa, mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang sering mengeluh karena merasa kekurangan, padahal sesungguhnya yang kurang bukanlah uangnya, melainkan rasa syukurnya. Rezeki yang barokah itu ketika sedikit terasa cukup, ketika cukup terasa lapang, dan ketika lapang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Namun ketika rezeki kehilangan barokah, sebesar apapun nilainya tidak akan pernah membuat hati tenang. Itulah sebabnya kita perlu memandang uang lebih dari sekadar lembaran kertas atau logam. Ia adalah amanah. Bila kita menyimpannya di tempat yang benar, penuh kesadaran dan penghormatan, maka ia akan menjadi jalan terbukanya pintu-pintu keberkahan. Sebaliknya, bila kita lalai, maka bisa jadi rezeki itu justru membawa kesulitan. Kesalahan yang mengundang kemiskinan. Mari kita tarik benang merah dari pembahasan 5 tempat penyimpanan uang yang salah. Semua kesalahan itu berujung pada satu hal, kelalaian manusia. Ada yang lalai menjaga kebersihan, ada yang lalai menghormati rezeki, ada pula yang lalai memahami bahwa uang memiliki energi yang perlu dijaga. Misalnya, menyimpan uang di bawah bantal, terdengar praktis, tapi bagaimana mungkin kita tidur di atas rezeki dengan posisi yang tidak menghormati titipan Allah? Atau menyimpan di dekat pintu, seakan memberi jalan keluar bagi uang untuk pergi tanpa arah. Atau menaruh uang di tempat yang berhubungan dengan api dan air, dua elemen yang berlawanan dan bisa merusak energi stabil rezeki. Semua itu seolah menjadi simbol bahwa kita kurang bijak.
Dan kebijaksanaan inilah yang harus kita perbaiki bila tidak ingin rumah kita dipenuhi energi kemiskinan dan kekurangan. Sahabat Ashifa, di akhir perbincangan panjang ini, saya ingin menegaskan sebuah pesan penting. Jangan pernah menganggap remeh hal-hal kecil dalam hidup, karena kadang yang kecil itulah yang menentukan besar atau kecilnya keberkahan hidup kita. Allah mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati menjaga amanah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, siapa yang meremehkan hal kecil, maka akan kehilangan sesuatu yang besar. Maka, mari kita mulai memperhatikan hal-hal sederhana seperti cara kita menyimpan uang di rumah. Jika selama ini kita masih menyimpan uang di tempat-tempat yang salah, janganlah menyesali diri. Segeralah benahi, niatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Karena setiap perubahan kecil yang dilakukan dengan niat yang benar, akan mendatangkan perubahan besar dalam hidup. Doa untuk sahabat Ashifa. Sebelum kita benar-benar menutup pertemuan ini, izinkan saya berdoa untuk sahabat semua. Ya Allah yang Maha Kaya, limpahkanlah rezeki yang halal dan barokah kepada sahabat Ashifa semua. Lapangkanlah hati mereka, jauhkan dari rasa takut kekurangan, dan bukakan pintu-pintu keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadikan setiap rupiah yang mereka miliki sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu, bukan jalan untuk menjauh dari rahmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan pesan terakhir. Terima kasih sahabat Ashifa yang sudah setia bersama sampai di bagian penutup ini. Tidak ada yang kebetulan, termasuk kehadiranmu di sini. Bisa jadi ini adalah cara Allah menegurmu dengan lembut, atau cara Allah menunjukkan jalan agar hidupmu lebih berkah dan jauh dari energi kemiskinan. Ingatlah selalu, rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menghargai, menjaga, dan mensyukurinya. Mulailah dari hal kecil, dari cara menyimpan uang dengan benar, dan biarkan hal kecil itu membuka pintu perubahan besar dalam hidupmu. Sahabat, bila hatimu tergerak dengan pesan ini, jangan lupa tebarkan kebaikan dengan membagikan video ini agar lebih banyak orang tersadar dan merasakan manfaatnya. Dan bila engkau ingin hidupmu penuh energi positif, ketiklah 77 di kolom komentar sebagai tanda doa dan semangat kita bersama. Sampai bertemu di konten Shifaul Qalbi berikutnya. Tetaplah bersama dalam doa, tetaplah dekat dengan Allah, dan tetaplah menjaga hati serta rezeki dengan penuh syukur.